Ya, saya mengucapkan terima kasih ke segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyak yang membantu sampai sekarang semua berjalan dengan lancar, terutama yang awal memviralkan ini juga rekan-rekan YouTuber, teman-teman media segala macam, aparat-aparat pejabat atau bahkan mungkin dari pihak-pihak manapun. Ucapan terima kasih yang tidak bisa aku ucapkan satu persatu ya. Seharusnya Mbak Novi, konten YouTube-nya Pratiwi itu harusnya sebelum nge-share, emang sih keluarga besarnya almarhum Pak Herman itu sebenarnya punya hak bersuara gitu kan, tapi hak bersuaranya itu tolong didengerin gitu, maksudnya tolong ditelaah lagi apabila disampaikan di ranah publik, apakah itu baik gitu kan untuk psikologinya, mungkin psikologinya Tiko gitu kan. Tiko juga mungkin tidak siap dengan yang viral ini gitu kan. Tiko juga mungkin tidak siap diundang ke sana ke sini gitu kan. Apalagi sepengetahuan aku, Tiko itu tidak pernah menyalahkan almarhum papahnya, tidak pernah gitu kan. Tiko itu kan ngomongnya ibunya depresi setelah ditinggal sama papanya, bukan gara-gara ditinggal sama papahnya ibunya jadi depresi. Tidak menyalahkan. Walaupun belum tentu bersalah dan justru dia yang dituduh oleh salah satu pihak, dia minta maaf terlebih dahulu dengan bahasa yang bagus, nada yang sopan, dan juga ekspresi yang tulus. Istimewa memang. Dan walaupun dia diduga bukan anak kandung, justru ini saya. Ibu Eni dapat alami gangguan jiwa karena karma. Keluarga ayah Tiko ungkap hal ini. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Nama Tiko dan Ibu Eni menjadi perbincangan khalayak ramai hingga saat ini. Kebaikan hati Tiko merawat Ibu Eni membuat banyak inspirasi banyak orang. Namun, ada hal lain di balik itu semua. Sebuah pengakuan dari keluarga ayah Tiko yang telah pergi meninggalkan Ibu Eni dan anaknya. Keluarga ayah Tiko mengatakan kalau Ibu Eni mendapat karma dengan apa yang telah diterimanya sejak dulu. Saya sih memang saksi hidup. Saya ada di situ. Dan saya berhadapan langsung sama si Bu Eni ini. Jadi, saya bukan ngarang bukan apa. Karena memang saya di kondisi itu. Saya ingat waktu ke rumah itu, posisi saya masih SMA. Kayaknya tahun 2006. Saya itu mau dibekali jajan sama Eyang Herman. Kata Ika, dikutip dari YouTube Pratiwi Novianti pada Kamis, 12 Januari 2023. Ucapan keluarga ayah Tiko ini lebih menjurus kepada perihal keuangan yang pernah ia rasakan kesedihannya di masa lalu. Eyang saya itu ambilin duit, buat saya dan adik-adik saya jajan. Itu uang langsung ditarik sama Ibu Eni. Tidak boleh ngasih ke cucu-cucunya. Kalau dipikir kami ini cucu kandungnya masih darah dagingnya, sambungnya. Jangan lagi cerita seolah-olah anak terlantar, karena memang itu keinginan ibunya sendiri yang menolak dibantu. Tidak memperbolehkan siapapun untuk datang, merasa bisa mengurus anaknya sampai besar, jelasnya. Keadaan dia sekarang ini mungkin karma dari perbuatannya dulu. Menurut saya sih begitu, pungkasnya. Pada saat itu, Tiko yang mendengar pembicaraan keluarga ayahnya itu lebih memilih meminta maaf dari melawan hingga menimbulkan pertikaian. Terkait yang terjadi, saya tahu bahwa yang saya lakukan agak lancang dan menyakiti perasaan pihak almarhum keluarga papa saya, kata Tiko. Aku selaku anak dari Herman Muji Susanto, tolong amat sangat saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang saya lakukan salah, sambungnya. Intinya si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman sama. Dan intinya keluarga dari ayah si Tiko ini bau-baunya menjurus ke warisan rumah mewah itu. Kembali lagi, Bu Eni tidak siap miskin. Halo, assalamualaikum. Izin stop videonya, Mbak. Di sini mbaknya berkomentar bahwa Bu Eni tidak siap miskin. Nah, satu pertanyaan saya sama mbaknya. Mbaknya siap miskin tidak?
Nah, jujur nih, kalau saya tidak siap miskin. Kita tidak munafik. Ya, itulah memang jawabannya. Tidak ada orang yang siap miskin dan tidak ada orang yang mau miskin. Kenapa orang bekerja keras, banting tulang dari pagi sampai malam? Ya karena belum siap miskin. Apalagi seperti Bu Eni yang biasa dengan cuan banyak, tiba-tiba down dan suami juga pergi. Nah, di sini saya tidak bilang bahwa suaminya meninggalkan Bu Eni dan Tiko. Tapi kita tidak tahu cerita sebenarnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ngikuti berita dan informasi tentang Tiko sama. Walaupun di tengah-tengah kesibukan aku masih tetap lihat channel YouTube-nya Bang Satria dan juga Bang Bro. Nah, kalau tadi di video aku sebelumnya aku ada nge-stitch ya video darinya Bang Satria seputar tentang tujuan awal. Nah, satu persatu tujuan awal yang selama ini difokusin sama para YouTuber dan juga yang bantu Tiko itu sudah mulai terwujud. Kalian tahu apa? Yes, yang pertama adalah kesehatannya Ibu Eni. Kemarin Pak RT dan juga Tiko itu sudah berkunjung ke rumah sakit tempat Ibu Eni dirawat, dan kalian tahu apa perkembangan kesehatan Ibu Eni? Sudah 90% hampir sembuh. Dan yang pertama kali yang bikin speechlessnya, Bu Eni ini tanda sama Pak RT bahkan sama beberapa tetangga yang juga berkunjung ke situ. Setelah rumah mewahnya kembali bersih dan menyala, Tiko ingin buka usaha sambil menjaga mama. Niat Tiko menjadi pengusaha, tapi laki-laki 24 tahun yang hidup di rumah mewah dengan gelap gulita dan tanpa saluran air bertahun-tahun itu tak tahu usaha apa yang akan dibangun sekarang ini. Pengen ngumpulin sedikit modal untuk aku bisa lebih gampang usaha sambil jaga mama, kata Tiko. Setelah menjadi idola banyak orang, di kepala Tiko mengumpulkan uang. Duit itu disiapkan agar dia lebih gampang membuka usaha. Di samping menjaga mamanya, dia mengaku belum punya gambaran usaha apa yang akan digeluti. Di kepala hanya ada sosok ibu, perempuan yang disebut-sebut depresi dan bertahun-tahun lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan kini dirawat di rumah sakit khusus daerah Durensawit, Jakarta Timur. Ya, aku pengen usaha. Nggak tahu usaha apa nanti, aku yang penting punya usaha. Pengen ngumpulin sedikit modal, nanti untuk aku bisa lebih gampang usaha sambil jaga mama. Sekarang aku lebih fokus ke mama, ucap Tiko pelan. Kalau saya sarannya, dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dibeli rumah yang lebih kecil, dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk hidup sehat, biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat. Kalau ketika punya prinsip, bukan prinsip ya, punya pandangan, pokoknya lebih suka usaha sendiri daripada kerja sama orang. Oh, cakep banget. Kayak gitu. Tapi ada rencana gak dulu kayak punya